Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai inverter, yaitu merubah tegangan DC 12 volt dari aki menjadi AC 220 volt. Sengaja saya membuat video ini di mana rangkaian ini bisa pemirsa praktekkan untuk dalam kondisi darurat. Umpamanya tidak ada listrik atau mati listrik, kita ingin menghidupkan kipas angin, maka dengan rangkaian ini pemirsa bisa membuatnya untuk menghidupkan peralatan-peralatan elektronik atau elektrik yang membutuhkan tegangan 220. Baiklah, kita mulai. Merubah DC dari aki 12 volt menjadi AC 220 volt atau yang disebut dengan inverter. Ini saya buatkan diagramnya ya, diagram skematiknya, di mana ini bisa dipraktekkan ya. Jadi pemirsa kalau ingin mempraktekkan bisa membeli komponennya ini, kemudian dengan kreasi sendiri membuat PCB-nya atau apalah gimana, ini bisa dipraktekkan. Komponen yang dibutuhkan yaitu, sebelum saya terangkan cara kerjanya, saya sebutkan dulu komponennya. Di sini C 0,22 mikrofarad sama PR variabel resistor ya, kayak ada yang nyebut potensio gitu ya, atau volume kontrol, ukuran 22 kilo ohm. Di mana komposisi ini adalah untuk menciptakan frekuensi 50 Hz. Ini kebalikan ya, kalau inverter kan kalau SMPS itu merubah frekuensi listrik 50 Hz menjadi frekuensi yang ribuan ya. Tapi kalau ini IC ini sebagai generator osilator atau membangkitkan getaran atau pulsa gelombang listrik, itu frekuensinya hanya 50 Hz. Kenapa 50 Hz? Karena peralatan elektronik di Indonesia itu menggunakan frekuensi 50 Hz, tegangan 220, frekuensi 50 Hz. Jadi mengenai listrik itu, di samping tegangannya juga harus sama 220, frekuensi juga harus sama. Kalau frekuensinya tidak sama, peralatan tersebut tidak akan bekerja, bahkan mungkin rusak atau bekerja dengan tidak sempurna. Nah, ini kan tujuannya memproduksi tegangan AC 220 volt dari DC 12 volt di mana frekuensinya 50 Hz. Nah, perhatikan, ini komponen ini adalah untuk mengatur frekuensi. Dengan memutar-mutar ini, maka ketemulah nanti frekuensi 50 Hz. IC 4047 itu sebagai pembangkit gelombang listrik atau sebagai simulasi frekuensi. Kenapa? Karena kan sudah saya terangkan, tegangan DC itu tidak bisa nyebrang ke bagian sebelah sana. Kalau sekarang kebalikan dong ya, sebelah sininya disebut primer, sini disebut sekunder tadi. Tapi pada trapo, pada penggunaan traponya nanti dibalik gitu ya, dibalik. Jadi yang sebelah sini dipakai input yang dari PLN, yang biasa dari PLN dipakai output. IC 4047 adalah sebagai pembangkit osilator 50 Hz, frekuensi 50 Hz ya. Ini untuk mengatur-ngatur, pertama dibikin itu bisa saja frekuensinya kurang atau lebih. Jadi dengan memutar-mutar FR ini, kita akan tahu kalau kita menggunakan osiloskop di sini bahwa frekuensi pas umpamanya 50 Hz. Ya.
IC 4047 sebagai pembangkit frekuensi atau disebut osilator, besarnya adalah 50 Hz. Ini FET ya. FET kalau ibaratnya di amplifier finalnya ya. Transistor final atau FET ini, dimana dia nanti yang bertugas membangkitkan induksi listrik yang harusnya cukup besar di trafonya trapo biasa ya, trapo yang biasa kita gunakan untuk power supply linear atau power supply konvensional, cuma penggunaannya dibalik ya. Jadi yang sekundernya itu dipakai ke sini, disambung ke FET, yang primernya itu justru untuk keluarannya ya. Kita menggunakan dua buah transistor FET, FET 1, FET 2, tipenya adalah FET IRF Z44 ya. Ini bisa diaplikasikan, artinya ditiru nilai komponen ini untuk membuat inverter bisa dilakukan di rumah ya. IC-nya 4047, yang dipakai ini pin 1, pin 2, pin 3, pin 7, 8, 9, 12 digabung, disambungkan ke negatif, 4, 5, 6, 14 digabung, disambungkan ke positif. Ini positif adalah dari aki 12 volt ya. Ini positif dari aki 12 volt, tunggulnya ya, kutubnya ya, kutub positif. Dan yang bawah ini adalah dari aki 12 volt yang kutub negatif. Awas jangan kebalik ya, kalau kebalik langsung rusak ini ya. 4, 5, 6, 14 digabung, disambungkan ke positif. Kaki nomor 10 untuk output ke FET 1, kaki nomor 11 untuk ke FET nomor 2. Kaki nomor 13 tidak digunakan ya. Jadi kakinya ini semuanya ada 14. 1, 2, 3 dipakai, 7, 8, 9, 12 dipakai, 4, 5, 6, 14 dipakai, 10, 11 dipakai, yang 13-nya nggak dipakai ya. Oke, sekarang baru saya terangkan bagaimana cara kerjanya. Pertama, biasa kalau kita melihat diagram skematik, yang pertama adalah kita harus mengerti bagaimana cara kerjanya transistor tersebut. Itu baik FET ataupun transistor biasa. Ya, kita perhatikan FET, kalau dia ingin berfungsi atau bekerja sesuai dengan kegunaannya, pertama adalah source harus mendapatkan setrum negatif. Nah ini negatif ya, ini lihat dapat negatif. Kemudian drain harus dapat positif. Nah lihat, drain harus dapat positif. Sini, nah ini ke positif. Yang ini pun sini dalam trafo ya, kemudian ke positif. Gate harus mendapatkan positif. Gate harus dapat positif. Gate harus dapat positif. Dari mana positifnya? Dari IC 4047. Bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya sebelumnya kalau yang sudah nonton video mengenai power SMPS kan sudah ngerti ya, bahwa IC itu mengeluarkan pulsa atau gelombang listrik segi 4 ya. Nih saya pindahkan, ini kaki nomor 10, ini kaki nomor 11, ini outputnya ya. Saya gambarkan, ketika yang di kaki nomor 10 itu ya, perhatikan nih, ketika di kaki nomor 10 ini menghasilkan gelombang, nah saya buat gini aja ya,
Ini kalau ditarik garis lurus, ketika yang di kaki nomor 10 mengeluarkan bentuk gelombang atau gelombang listrik positif ke atas ya, justru kalau yang bawah adalah negatif. Ya, pada saat yang bersamaan ya, ini saya gambar garis lurus, ya, yang G-nya dibuang dulu, ini, nah ini, ya, nih, ini, ya, garis lurus ya. Ya udah, ini dihapus aja, satu aja garis patokannya. Ketika yang kaki nomor 10 itu mendapat positif dari IC ini, kaki nomor 11 justru dia mengeluarkan pulsa atau sinyal atau gelombang negatif. Ketika kaki nomor 10 mengeluarkan negatif, gelombang negatif si IC ini atau pulsa negatif, justru yang bawah yang kaki nomor 11 mengeluarkan positif. Sekarang perhatikan cara kerjanya daripada pad. Kenapa dihapus lagi ya? Pad. Source harus negatif. Drain harus positif. Gate harus positif. Nah, perhatikan. Ketika kaki nomor 10 mengeluarkan pulsa positif, gate mendapatkan positif. Kalau gate mendapatkan positif, berarti dia on. Ya, kalau on itu nyambung. Nah, nyambung. Nah, karena nyambung, lihat. Listrik mengalir dari positif ke negatif. Nah, ini listrik mengalir ke sini, lihat ya. Masuk ke dalam trafo, kemudian keluar ke terminal ke solderan yang 12, kemudian ke sini ya, kemudian masuk ke dalam pad, keluar ke source, kemudian ke sini, kemudian ke negatif. Ya. Ketika dia on, harus mengalir dari positif masuk ke dalam trafo, keluar ke solder titik 12 volt, terus masuk ke drain ya, masuk ke dalam transistor, keluar ke source ke negatif. Ketika ada aliran listrik ini, maka di sini terjadi medan magnet ya, atau induksi. Induksi di sini menginduksi ke bagian yang kalau begini terpaksa yang ininya primer, yang ininya yang sekunder ya, yang disebut yang besarnya, yang output besarnya. Menginduksi ke bagian sekunder. Sekundernya tegangannya lebih besar dari 12 volt, maka terjadilah terbangkitlah setrum di sini 220 volt ya. Saya ulangi, IC ini membangkitkan gelombang listrik segi 4 yang tadi udah saya gambarkan. Ketika mengeluarkan positif, maka si gate ini, gate FET 1, si FET 1 on. Karena on, ada arus mengalir ke drain, kemudian ke source, kemudian ke negatif atau ke ground. Karena ada aliran listrik, maka di sini terbangkit induksi magnet. Induksi magnet ini menginduksi ke lilitan yang sekunder, di mana sekundernya tegangannya lebih besar dari ini 200 jadi 220, maka keluarlah setrum 220. Bagaimana kondisinya dengan yang bawah ketika pad 1 on? Ya yang bawah off. Kenapa? Karena dia akan negatif. Sedangkan syarat daripada pad ini untuk on adalah dia harus positif. Nah, ini lihat, pada suatu saat berubahlah, yang di atas negatif, yang di bawah positif. Nah, sekarang giliran yang ini yang hidup. Gimana alirannya? Perhatikan. Yang ini berarti putus ya, saya gambarkan. Yang ini berarti nyambung. Arus mengalir, arus ke sini. Nah, ini bukan ke atas.
ya. Sekarang itu bukan ke atas, justru ke bawah. Ke sini, masuk ke drain, keluar ke sos, ke sini, dia ke bawah. Ya, gitu ya. Jadi gantian, ya, gantian. Ketika ada arus listrik mengalir di sini, biasa terjangkitlah di sini induksi menginduksi ke sekunder, maka keluarlah setrum 220. Jadi dia gantian, jadi on off on off off on off on off on off, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika dia keluar positif maka dia on, setrum ke sini, set ke atas, ke sini, ke drain, ke source, terus ke negatif, ya. Ketika dia off, ini on, gantian. Nah, setrum sini, masuk ke sini, ya, ke sini ke bawah, ya, sini keluar S. Makanya trafonya menggunakannya yang CT. Jadi ada titik tengahnya. Kalau trafo non CT nggak bisa, harus trafo CT. Karena dia setrumnya kan gonta-ganti ke atas dan ke bawah. Ketika ini on, dia ke atas. Ketika yang ini on, dia ke bawah, gantian, ya. Nah, maka timbullah di sini tegangan 220, ya. Ini nih ya, PR ini cara nyetelnya adalah pasang di sini multitester, ya. Pasang di sini multitester pada posisi pol. Pol ya 500 pol lah, ya. 500 pol. Kemudian diputar-putar ini sampai tegangannya cari yang maksimum, ya. Jadi apometer gitu, posisinya pol AC, ya. Pol AC ya 250 atau 500 pol gitu, ya. Nah, ini jarumnya ini kan bergerak nanti, ya. Caranya dengan memutar-mutar ini, ya, ini PR ini, maka kita lihat ini kan bergerak ke kanan sampai dia ketemulah tegangan 230 atau 220 gitu, ya. Pokoknya ringnya dari 200-230 aja. Jangan lebih atau jangan kurang. Kalau lebih takut nanti alat yang dipasang di sini seperti kipas angin atau apa takut kebakar, ya. Jadi 230, ya kecilnya 220, ya. 205 gitu, ya. Gampang, ya. Kalau sudah biasa nonton power supply SMPS saya, udah ngerti kan, ya, mengenai cara kerjanya daripada FET. Ulangi lagi, ya. Ini untuk mengatur nilai frekuensi, yaitu C dengan R antara kaki 1, 2, dan 3. Ini untuk 4, 5, 6, 14 digabung untuk masuknya setrum positif, 7, 8, 9, 12 digabung untuk disambungkan ke negatif. IC-nya tipenya 4047, kaki 10 untuk PET 1, kaki 11 untuk PET 2. Nomor 13 tidak digunakan. Dia mengeluarkan gelombang listrik, bentuknya adalah Q4. Ketika yang kaki nomor 10 itu positif, maka yang bawah negatif. Ketika yang atas negatif, maka yang bawah positif. PET itu bekerja kalau gate-nya dapat positif. Ketika PET dapat positif, maka dia on. Ketika on, ada arus mengalir melalui trafo ini, ke sini, kemudian ke sini, ke source, kemudian ke negatif, ya. Maka terjadilah induksi listrik, terjadilah induksi magnet, dan induksi magnet itu menginduksi bagian sekunder, maka terjadilah pada bagian sekunder itu tegangan, di mana bagian sekunder tegangannya lebih besar daripada bagian primer karena pemasangan trafonya dibalik. Trafonya pakai yang 3 ampere 3 sampai 5 ampere lah, ya.
Jangan kelewat kecil ampernya. Kalau kelewat kecil, takutnya begitu dipasang di sini kipas angin yang wattnya besar, lilitannya nanti kebakar, lilitan yang dalamnya. Pakailah yang 3 ampere atau 3 sampai 5 ampere lah. Ini pad kerjanya gantian ya, ketika atas on, bawah off, ketika bawah on, atas off. Arusnya ya, tahu ya, ini ke atas, kalau lagi on ya ke sini, ke sini. Kalau yang atas off, yang bawah on, maka arahnya ke sini. Sini, ke sini, ke sini, ke negatif juga ujung-ujungnya. Ya. Biasa kalau untuk nyerpisnya, kalau tiba-tiba rusak kenapa gitu, biasa ya diputus dulu ininya nih, si padnya ini diputus dulu, kemudian diukur IC di sini nih mengeluarkan gelombang listrik nggak gitu ya, pakai osiloskop. Ya mutlak kayaknya kita harus punya osiloskop ya. Diukur di sini, nih ya, di sini dan di sini ada nggak gelombangnya. Kalau osiloskopnya dual trace kita enak ya, bisa melihat. Jadi kita cek di sini. Kalau nggak keluar, ya mungkin IC-nya rusak ya. Karena komponen luarnya itu cuma PR sama ini doang. Ganti ininya, PR-nya bisa diukur. Kalau sudah diganti CI ininya, PR-nya juga kan bisa diukur. Ternyata menurut kita baik, nggak keluar si pulsanya di sini atau si gelombang listrik frekuensi untuk men-trigger si pad ini, maka IC-nya yang rusak ya. IC-nya sebaiknya pakai soket aja ya. Kalau itu pakai soket aja, jadi kalau rusak tinggal dicungkil aja gitu ya. Nanti dengan yang baru tinggal plug aja, pasang itu. Jangan disolder, kalau disolder tuh kayaknya repot nantinya kalau gantinya. Jadi plug gitu. Kalau di sini sudah keluar ini pulsa ya, pulsa gelombang listriknya sudah keluar, tapi masih nggak nyala juga, ya mungkin di sini ya si padnya ini. Nah pad ini kayaknya agak susah kalau diukur pakai multitester ya. Jadi ada alat untuk ukur pad itu, cuma kakinya ditancepin aja, dimasukin, nanti di situ ngasih keterangan bahwa pad masih dalam kondisi baik. Kalau trafo ini sih ngukurnya biasa aja, kita pakai multitester gitu kan, diukur dari CT ke sini, diukur dari CT ke sini, nilainya harus sama, dari sini ke sini dan dari sini ke sini harus sama. Kalau tidak sama berarti di dalam ada konslet. Di sini juga ini biasa, ini kan trafo, pengecekan trafo biasalah, kan ada video saya yang bagaimana cara mengecek transformator. Ya. Sudah, ini saya kira sudah jelas, tidak ada lagi yang harus diterangkan. Demikian mengenai video mengenai pembuatan inverter atau merubah DC 12 volt dari aki menjadi AC 220 volt. Jangan lupa pijit knob subscribe dan knob tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kalau ikhlas, silahkan berdonasi dalam bentuk mengisi pulsa nomor HP saya atau membelikan token listrik untuk kegiatan kursus ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.